Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Wa khalaqal insana thumma amatahu thumma aqbar. Wa arsala ar-rusul wa akhbar. Wa anzala al-Qur'ana al-Karima fihi al-'idhat wal-'ibar. فهدى وأحل وأمر ونهى وحرم وزجر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. القائل في كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الكوثر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المطهر وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pujian yang tiada pernah putus dan terus terucap dari lisan kita. Tiada henti kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala lah hingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di halaman Masjid Jami Al-Hijrah yang mulia ini. Kita dapat bertakbir, bertahmid, bertahlil dan berzikir bersama, mengumandangkan dan membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat beriring salam selalu kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, di hari yang mulia ini kembali khatib berwasiat dan selalu mengajak untuk bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sesungguhnya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya yang mengantarkan kita untuk menyegarkan kembali pikiran, ingatan dan perasaan kita
kepada peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ada 3 pelajaran penting yang dapat kita petik dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini. Yang pertama yaitu tentang ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketauhidan ini melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kesesatan yang dilakukan orang tua dan kaumnya yang menyembah berhala, maka kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam tampil untuk berdakwah, mengajak orang tuanya, mengajak pemimpinnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ayahnya, tarikh yang lebih dikenal dengan nama Azar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Idh qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fa'atba'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budis syaitan, inna syaitana kada lirrahmani asya. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Allah. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakunu lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Kala itu ayahnya ternyata menolak ajakan yang disampaikan oleh anaknya Ibrahim. Maka kala itu ayahnya berkata, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Maka ayahnya kala itu berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Nabi Ibrahim mendapatkan penolakan dari orang tuanya. Namun Nabi Ibrahim tidak marah kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak membenci orang tuanya, tapi justru Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan orang tuanya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ayah, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, karena sesungguhnya Tuhanku maha baik kepadaku." Kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Maryam dari ayat 41 sampai 49. Lalu pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya, dan ia pun berdakwah kepada pemimpinnya, kepada raja yang kejam kala itu yang dikenal dengan nama Namrud. Dihancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya, hingga akhirnya terjadilah penangkapan dan persidangan, yang kala itu Namrud pun menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibakar hidup-hidup di tengah lapang, disaksikan oleh rakyat yang begitu banyak. Karena ketauhidan, karena keyakinan akan kebenaran, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak secuil pun merasa takut menghadapi kobaran api yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar menghadapi itu semua. Ia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
saat eksekusi dilakukan, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar hidup-hidup, kala itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma antal wahidu fis sama' wa annal wahidu fil ardi laisa ahadun ya'buduka ghairi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Engkau esa di langit dan aku sendirian di bumi. Tidak ada satupun yang taat kepadamu selain aku. Bagiku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri. Begitu pasrahnya, begitu tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam berserah diri di hadapan Allah. Apapun yang terjadi, Nabi Ibrahim tidak takut sama sekali. Masuk ke dalam api. Maka kala itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan firman-Nya, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Dicatat, tercatup di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Melihat kobaran api yang tidak membakar Nabi Ibrahim kala itu, Raja Namrud tercengang dan akhirnya memerintahkan agar pembakaran dihentikan. Nabi Ibrahim pun akhirnya dibebaskan. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau bebas dari hukuman yang dilakukan oleh Raja Namrud kala itu? Nabi Ibrahim berkata, dalam pengalamanku tidak ada hari-hari yang penuh nikmat melebihi apa yang aku rasakan selama di dalam api itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketauhidan, keimanan dan juga keyakinan Nabi Ibrahim begitu dahsyat hingga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa mempertahankan ketauhidan, keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menanamkan keimanan ini kepada istri-istrinya. Ketika Nabi Ibrahim selesai dieksekusi oleh Raja Namrud, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan negerinya, lalu hijrah ke Palestina. Lalu di sana Nabi Ibrahim alaihissalam menempat di sebuah kota di wilayah Palestina, yang kota itu saat ini dikenal dengan nama Hebron. Di sanalah Nabi Ibrahim mengenal seorang wanita bangsawan, wanita yang mulia yang bernama Sarah. Menikah dengan Sarah, maka diajarkanlah Sarah ketauhidan ini. Diajarkanlah bagaimana keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Sarah menjadi seorang istri yang solehah. Walau tak kunjung mendapatkan keturunan, Sarah tidak pernah putus asa. Ia sangat yakin kepada Allah bahwa Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkan olehnya. Dengan keyakinannya, dengan menanamkan ketauhidan di dalam dirinya, akhirnya di usia tua yang tidak mungkin bagi seorang wanita mampu mempunyai anak, ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya. Sarah, seorang wanita tua yang kala itu sudah berumur lanjut, diberikan keturunan oleh Allah, melahirkan anak yang diberi nama dengan Nabi Ishak alaihi salam. Begitu juga dengan istri keduanya, Hajar, yang dinikahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun kembali menanamkan ketauhidan, menanamkan keyakinan dan keimanan kepada istri keduanya Hajar. Maka saat Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan juga putra pertamanya Ismail ke lembah Bakkah, yang saat ini lembah itu dikenal dengan sebutan kota Makkah, lembah yang tiada kehidupan di dalamnya, lembah yang tandus,
lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Sepanjang mata memandang, lembah itu hanya pasir dan bebatuan. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan istri, meninggalkan Hajar dan juga putranya Ismail, maka kala itu Hajar berkata kepada Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, engkau hendak kemana? Engkau tinggalkan kami di lembah yang tiada teman dan apapun." Berkali-kali Hajar memberondong pertanyaan ini kepada suaminya Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tidak menoleh dan juga tidak menjawabnya. Namun ketika kala itu Hajar berkata, "Wahai suamiku Ibrahim, apakah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maka kala itu Nabi Ibrahim pun menoleh dan menjawab, "Benar, ini adalah perintah Allah, wahai istriku." Maka kala mendengar itu, apa yang dikatakan Hajar kala itu? "Idzan la yudayyana." Kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Allah akan selalu menjaga kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah pelajaran kedua yang kita dapatkan dari peristiwa Idul Adha 1445 Hijriah ini, yaitu bagaimana perjalanan ibadah haji dimulai. Karena setelah ditinggal oleh suaminya, Hajar akhirnya berusaha untuk mencari sumber kehidupan. Ia berlari dari satu bukit yang dikenal dengan nama Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. 7 kali ia berjalan berbolak-balik mencari kehidupan di sana. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril untuk memunculkan air dari kaki Ismail yang masih kecil kala itu. Yang air itu pun dikenal sampai saat ini dengan nama air Zam-Zam. Kenapa dinamakan air Zam-Zam? Karena kala air itu muncul di permukaan bumi, saat itu Hajar berkata, "Zami, Zami, Zami, teruslah berkumpul." Ma'asyiral muslimin, ibadah haji yang saat ini dilaksanakan oleh saudara-saudara kita merupakan tapak tilas sejarah Rasul-Rasul Allah. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam yang dipertemukan Allah dengan Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam dipertemukan Allah dengan Siti Sarah di Jabal Rahmah. Lalu kemudian keduanya berjalan menuju Ka'bah. Lalu bertaubat kepada Allah dengan doa yang keduanya sampaikan kala itu, "Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Sampai kemudian ibadah haji ini pun diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail yang kembali membangun Ka'bah kala itu, dan berlanjut ibadah haji ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah wajibkan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan itu. Semoga kita semua dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah mampu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah untuk istri-istrinya, maka Nabi Ibrahim juga mengajarkan keimanan dan keyakinan ini kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengabadikan kesuksesan Nabi Ibrahim dalam membentuk ketauhidan, penanaman keimanan kepada anak-anaknya saat ia menyatakan mimpinya kepada anaknya Ismail alaihissalam. Kala itu Ibrahim pun berkata, "Ya bunayya,
Inni ara fi manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Seorang anak yang sudah tertanam keyakinan yang kuat, yang sudah tertanam ketauhidan di dalam dirinya, ia tidak menolak. Bahkan ia berkata kepada ayahnya, "Ya abati, if'al ma tuf'al, if'al ma tu'mar, satajuduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah pelajaran ketiga yang kita petik dari peristiwa Idul Adha 1445 Hijriah ini, yaitu berkurban. Walaupun sebenarnya syariat berkurban telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Ibrahim, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 27, "Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ya Muhammad, ceritakanlah tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika mereka diperintahkan untuk berkurban, maka diterima kurban dari seorang mereka dan ditolak kurban yang lainnya. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menanamkan ketauhidan kepada anak keduanya Ishak. Begitu luar biasa keyakinan Ishak, lalu turun kepada anaknya yang bernama Yakub alaihissalam. Lihatlah di dalam Al-Quran bagaimana ketika Nabi Yakub hendak meninggal dunia, apa yang ia katakan kepada anak-anaknya? "Ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di." Wahai anak-anakku, nanti aku akan meninggal dunia. Aku akan meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang engkau sembah setelah aku tiada nanti? Inilah kekhawatiran seorang ayah kepada anak-anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bertauhid, berhaji, dan berkurban merupakan ibadah yang paling utama bagi orang-orang yang beriman di hari raya Idul Adha ini. Maka bentuklah keluarga kita, tanamkan dalam diri keluarga kita ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita selalu bersandar kepada Allah, jika kita selalu menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang selalu dekat kepadanya. Begitupun dengan berhaji, ketika kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum menjadi tamu Allah untuk berhaji di tahun ini, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengundang kita menjadi tamunya. Kita mampu untuk berhaji ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dan haji kami adalah haji yang mabrur nantinya ya Allah. Jadikanlah sa'i kami nanti menjadi sa'i orang-orang yang bersyukur ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Begitupun dengan kurban kita, maka barang siapa yang memiliki kemampuan saat ini, berkurbanlah, karena sungguh setiap bulu-bulu hewan yang kita kurbankan ada kebaikan di sana. Likulli sya'rin minhu khair. Setiap bulu-bulu hewan kurban itu ada kebaikan, maka berkurbanlah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecam bagi mereka yang memiliki kemampuan, mereka yang mampu untuk berkurban, namun mereka tidak mau berkurban di tahun ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man wajada satan falam yudhi fala yaqrabanna musallana."
Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk membeli seekor sembelihan, lalu dia tidak mau menyembelih, dia tidak mau untuk berkurban, maka janganlah dekati tempat-tempat solat kami. Inilah yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkurbanlah karena kurban adalah wujud cinta kita kepada Allah. Berkurbanlah karena sungguh berkurban itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberi banyak nikmat kepadamu, maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita. Allah jadikan kita tamu-tamunya nanti, menjadi seorang tamu yang dapat haji dan umrah ke Baitullah, dan Allah terima kurban-kurban yang kita serahkan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita tutup khutbah ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah di hari mulia ini. Sungguh di hari ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, ya Allah. Kami bersama bersandar kepadamu. Kami semua sujud kepadamu. Kami dekat kepadamu, ya Rabb. Maka terimalah, ya Allah, doa yang kami panjatkan di pagi hari ini, ya Rabb. Karena sesungguhnya Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, dan Engkau maha mengabulkan doa hamba-hambamu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, di hari yang mulia ini kami mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kami adalah makhlukmu yang lemah, ya Rabb, yang selalu melakukan pemaksiatan, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak, ya Rabb. Maka pagi hari ini, di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, ya Rabb. Jika Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb, maka ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kedua orang tua kami, ya Allah. Ibu kami yang telah melahirkan kami. Ayah kami yang begitu luar biasa gigih mencari rezeki untuk kami, ya Allah. Maka ampuni kedua dosanya, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosanya, ya Allah. Jika saat ini orang tua kami masih hidup, ya Allah, maka limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Limpahkan keberkahan di sisa umurnya, ya Allah. Jadikan sisa umurnya penuh dengan keberkahan, ya Allah. Jika kedua orang tua kami saat ini telah tiada, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surgamu, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Berikan rahmat kepada kedua orang tua kami di alam kuburnya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa adhiyatana, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah salat kami, ya Allah. Terimalah ibadah-ibadah kami, ya Allah. Terimalah kurban kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Di hari yang mulia, di hari Idul Adha ini, ya Allah. Ya Rabbana, kabulkanlah doa kami.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم انصرنا وانصر أمة المسلمين وانصر أمة الإسلام في فلسطين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.